Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunik Tafiani, NIM 105. Saya Igam Amirullah, NIM 92. Saya Siska Ablasari, NIM 93. Kami dari kelompok 3 4C Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura akan memberikan beberapa informasi tentang multimedia edukasi. Nah, sebenarnya apa sih multimedia edukasi itu? Langsung saja kita simak yuk video penjelasan berikut ini. Apa sih multimedia itu? Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Jenis dan kategori multimedia. Multimedia dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau kategori, yaitu 1. Multimedia online atau offline. 2. Multimedia linear atau interaktif. 3. Multimedia temporal atau non-temporal. Kelebihan dan keuntungan multimedia. Media dapat digunakan untuk menyajikan informasi, mampu mengakses informasi secara up-to-date dan memberikan informasi lebih banyak. Bersifat multisensorik, menarik perhatian dan minat, alternatif dalam menyampaikan pesan dengan teks, suara, gambar, video, dan animasi, meningkatkan kualitas penyampaian informasi, bersifat interaktif, menciptakan hubungan dua arah di antara pengguna multimedia, serta mengasah kreativitas. Pemanfaatan multimedia. A. Dapat memudahkan dalam kegiatan kerja. Contohnya yaitu net meeting. B. Mempermudah cara belanja. C. Proses jual beli lebih mudah dan efisien. D. Mudah dalam penyampaian informasi. E. Membantu proses-proses pembelajaran. Sistem multimedia. Sistem multimedia merupakan suatu integrasi atau gabungan dari komponen-komponen multimedia seperti teks, gambar, suara audio, animasi, dan video. Komponen multimedia terdiri dari teks, grafik, gambar, video, audio, animasi, dan interaktivitas. Aplikasi multimedia dalam pendidikan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Edwards, William, dan Roderick pada tahun 1968 tentang penggunaan berbagai media dalam memulai proses belajar menunjukkan bahwa peserta didik dalam kelompok eksperimen yang menggunakan media proses belajar yang terpadu memperoleh hasil yang signifikan lebih baik pada tahap 0,5 daripada peserta didik kelompok kontrol yang menggunakan media tradisional berupa buku dalam proses belajarnya. Perkembangan multimedia dalam pendidikan. Pada tahun 1960, komputer telah menghasilkan teks, suara, dan grafik sederhana. Pada tahun 1966, Donald Bitzer sebagai Bapak Plato, Programmed Logic for Automated Teaching Operation, mengembangkan pembelajaran berbasis komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign. Dan pada tahun 1976,
Uji coba pembelajaran berbasis komputer pertama dilakukan di sekolah Waterford Elementary School. Dan pada tahun 1990, komputer berbasis multimedia interaktif mulai berkembang. Karakteristik multimedia untuk keperluan pendidikan. Yang pertama, multimedia dalam pendidikan berbasis komputer. Kedua, multimedia mengintegrasikan berbagai media, teks, gambar, suara, video, dan animasi dalam satu program secara digital. Ketiga, multimedia menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Keempat, multimedia memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan materi pelajaran. Dan yang terakhir, multimedia memberikan kemudahan mengontrol yang sistematis dalam pembelajaran. Aplikasi multimedia dalam pendidikan. Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti teks atau dokumen, suara, gambar, animasi, dan video. Pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa komponen profil, video untuk tutorial, e-learning, maupun komputer basis training. Keunggulan multimedia pembelajaran. Menurut Fendrick, tahun 1997 menyimpulkan keunggulan multimedia pembelajaran antara lain: 1. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan keinginannya. 2. Peserta didik belajar dari tutor yang sabar, seperti komputer yang menyesuaikan diri dengan kemampuan dari peserta didik. 3. Peserta didik akan terdorong untuk mengajar pengetahuan dan memperoleh umpan balik yang seketika. 4. Peserta didik menghadapi suatu evaluasi yang objektif melalui keikutsertaannya dalam latihan atau tes yang disediakan. Nah, bagaimana teman-teman sudah paham kan mengenai apa itu multimedia, jenis-jenis multimedia, manfaat multimedia, dan ternyata multimedia sudah diterapkan di bidang edukasi sejak tahun 1968. Dan multimedia juga memiliki banyak kelebihan di bidang pendidikan, terutama untuk bahan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Terima kasih sudah menyimak dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Semoga bermanfaat.